لم يمنعنا هذا العدوان وتدمير المساجد عن أداء عباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان، مع العلم أنه هذا الشهر، شهر رمضان، شهر عظيم بالنسبة للمسلمين. Di tengah perbedaan awal Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah daerah naik. Selain wacana Jokowi ke Partai Golkar, isu keluarga presiden ikut tarung politik tahun 2024 mencuat. Tarik ulur hak angket kecurangan pemilu, 50 tokoh surati ketum parpol gunakan hak angket DPR. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Di tengah perbedaan awal Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah daerah di Indonesia relatif tinggi. Di sisi lain, warga Palestina di Gaza harus menjalani Ramadan dengan kondisi prihatin. Tak hanya bangunan, sendi kehidupan warga Gaza hancur lebur akibat perang. Ancaman kelaparan pun mengintai. Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia kembali terjadi. Berdasarkan keputusan sidang Isbat usai pemantauan hilal di 134 titik di seluruh Indonesia, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Penetapan Ramadan yang menggunakan metode Rukyatul Hilal atau pengamatan bulan melibatkan tim hisab, Rukyat Kemenak, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI, serta Komisi 8 DPR RI. Senin malam, jemaah padati Masjid Istiqlal Jakarta Pusat melaksanakan sholat tarawih perdana. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berharap Masjid Istiqlal dapat menjadi tempat meningkatkan ibadah bagi umat muslim di bulan suci. Tema kita Ramadan ini adalah mari meramadankan hati kita. Ramadan artinya membakar hangus ya. Kita harapkan membakar hangus ego-ego yang berselimuti dalam diri kita ya. Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Senin 11 Maret 2024 melalui metode hisab hakiki wujudul hilal. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April mendatang. Minggu malam, jemaah Muhammadiyah di sejumlah daerah mulai melaksanakan sholat tarawih perdana. Di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, jemaah ramai padati Masjid Raya Al-Isra untuk menjalani sholat tarawih pertama. Antusias jemaah beribadah sholat tarawih perdana juga terlihat di Masjid Al-Furqon, Bogor, Jawa Barat. Masjid Al-Hikmah, Merauke, Papua Selatan, turut menggelar sholat tarawih perdana Minggu malam. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta umat muslim saling toleransi jika terjadi perbedaan. Dan karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan itu, maka kita jalani untuk menjalankan ibadah Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dalam suasana berbeda. Tetapi yang paling penting adalah toleransi, saling menghargai. Di tengah perbedaan awal Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah daerah relatif tinggi. Operasi pasar murah hingga bazar pun diserbu warga. Di Bengkulu, hujan deras tak menyurutkan warga mendatangi operasi pasar murah di luar Stadion Sawah Lebar. Beras dijual seharga Rp11.000 per kilogram. Berapa Bu? Satu kantongnya 55, 110. Memang jauh lebih murah dari harga pasar Bu? Iya. Di Gorontalo, warga rela berdesakan antre demi mendapat bahan pokok harga murah. Dalam operasi pasar yang digelar Dinas Pangan Pemkot Gorontalo, disiapkan 2 ton beras SPHP, 500 kg beras premium, serta kebutuhan pokok lainnya dengan harga di bawah pasaran. Jadi dia harga distributor, kalau
adalah kita selama ini sudah bekerja sama dengan para vendor, antara lain dari Bulog, dari Pusat Perdagangan Indonesia, juga dari retail. Tak hanya harga beras yang tinggi, harga minyak goreng curah turut naik mencapai Rp15.500 per liter. Harga minyak goreng curah diprediksi merangkak naik selama Ramadan berkisar Rp16.000 per liter. Sementara harga telur ayam naik 28% mencapai Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Padahal harga telur pada Januari lalu hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Dikutip dari Kompas.id, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kenaikan harga bahan pangan tidak terhindari, tetapi harus terkendali. Selain operasi pasar dan bazar, pemerintah kota memberi subsidi ongkos angkut dari daerah penghasil untuk memutus rantai pasokan dan menekan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ketersediaan komoditas pangan masih cukup selama Ramadan, meski ditemukan beberapa harga bahan pokok masih tinggi. Menjelang bulan suci Ramadan, ayam banyak, telur banyak, beras banyak, cabai banyak, bawang banyak tadi kan. Nah, beras tidak naik tapi belum turun, masih mahal. Ayam agak mahal tadi, kalau dikiloin 40-an. Namun Presiden Joko Widodo menyebut harga bahan pokok khususnya beras di sejumlah daerah sudah mulai turun. Ketersediaan selama Ramadan hingga Idul Fitri tiba dijamin aman. Ini mau Lebaran, sehingga persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah. Allahumma taqabbal siyamana. Beralih ke suasana Ramadan di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Minggu malam, jemaah memadati kota Mekah melaksanakan sholat tarawih perdana. Sementara warga Palestina di jalur Gaza harus menjalani Ramadan dengan kondisi penuh prihatin serba kekurangan. Tak hanya bangunan, hampir semua sendi kehidupan warga Gaza hancur lebur akibat perang. Namun mereka tak berkecil hati sambut Ramadan penuh sukacita. لم يمنعنا هذا العدوان وتدمير المساجد عن أداء عباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان، مع العلم أنه هذا الشهر شهر رمضان شهر عظيم بالنسبة للمسلمين. هذا الشهر يقدسونه جميع المسلمين. Akibat serangan Israel, 30.000 warga Palestina tewas dan ratusan ribu orang kelaparan. Meski dunia mengecam, perang belum juga usai. Negosiasi gencatan senjata pun menuai jalan buntu. Akankah Israel hentikan sejenak serangan di tengah Ramadan? Partai ini punya kepentingan menang, lalu nyari orang yang mungkin menang. Ya, salah satunya adalah menjual wibawa popularitas dan ketenaran Pak Jokowi. Gitu. Maka diambillah anak-anaknya Pak Jokowi, kan, menantunya Pak Jokowi. Presiden Jokowi dan keluarga tengah jadi sorotan. Usai Gibran unggul versi hitung cepat pemilu 2024, muncul isu Jokowi akan merapat ke Partai Golkar sebagai kendaraan politik baru. Bobi dan Erina, mantu Jokowi, juga disebut akan ramaikan Pilkada 2024. Status kader Presiden Jokowi di PDIP kini jadi tanda tanya besar. Pasalnya, mencuat isu Jokowi akan merapat ke Partai Golkar dan menjadikannya kendaraan politik baru. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun belak-belakan mengklaim kedekatan Jokowi dan Partai Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Namun peluang Jokowi jadi Ketua Umum Golkar terbentur aturan. ADART Partai Golkar mengharuskan calon Ketua Umum punya jejak sejarah 5 tahun sebagai pengurus partai.
ya jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Sementara politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menyinggung satu-satunya cara Jokowi jadi ketua umum Golkar dengan lebih dulu mengubah aturan partai. Ya, undang-undang aja robah. Ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya. Kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak? Itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai Jokowi berhak gabung partai manapun. Publiklah nanti yang akan menilai konsistensi seorang tokoh terhadap partainya. Secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Kemesraan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo tampak sejak pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Oktober 2023, Partai Golkar jadi yang pertama mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hubungan kedekatan ini semakin dimanfaatkan dengan kode dasi berwarna kuning yang dikenakan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang Desember 2023. Ada maknanya Pak? Masa nggak tahu? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai peluang Jokowi dan Gibran bergabung ke Partai Golkar cukup besar. Dan kelihatannya memang akan ke Golkar, berlabuh ke Golkar sebagai jembatan perahu ya rumah untuk masa depan politik dia dengan Gibran. Karena bagaimanapun Gibran kan katakan akan dilantik menjadi wakil presiden, maka butuh kendaraan, butuh tempat, butuh rumah. Ya rumahnya itu bisa jadi Golkar nanti bersama-sama Pak Jokowi. Manuver politik Presiden Jokowi dan keluarga kerap mencuri perhatian. Setelah Gibran unggul versi hitung cepat di pemilu 2024, anggota keluarga Jokowi lain dikabarkan segera mewarnai kontestasi politik 2024. Seperti putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep yang diusung meramaikan Bursa Pilkada Jakarta. Isu majunya Kaisang bahkan mengundang respon mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat jadi bintang tamu podcast Mary Riana, Ahok menyindir Kaisang yang belum cukup umur maju sebagai gubernur. Tak hanya Kaisang, sang istri Erina Gudono bahkan ikut dilirik Partai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta untuk Pilkada 2024 mendatang. Ketua DPC Partai Gerindra Sleman, HR Sukaptana menyebut wacana mengusung Erina merupakan usulan internal partai. Saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini kami yang saya lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda. Menantu Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution juga dikabarkan akan masuk bursa Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Bobi buka suara soal peluangnya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju Pilgub Sumut. Kemarin kita ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta ngurusin untuk kota Medan. Nggak ada untuk pribadi. Ada arahan dari Pak Presiden? Arahannya bangun kota Medan yang lebih baik. Selain Golkar sama PAN yang mendukung Mas Bobi itu untuk maju Pilgub siapa lagi? Tapi mau Mas? Maju. Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai ada kepentingan sejumlah parpol yang memanfaatkan keinginan keluarga Jokowi berkiprah di dunia politik. Bahwa isu moral seperti yang saya sebutkan tadi nggak laku tuh di pasar pemilih gitu. Pemilih kita itu udah membuktikan ya memberikan suara kepada Gibran 58, sekian %.
Maka disinilah ketemunya dengan kepentingan partai. Partai ini punya kepentingan menang, lalu nyari orang yang mungkin menang. Ya tentu ini harus dibuktikan, harus ada bukti terkait dengan isu atau tuduhan-tuduhan tersebut. Satu pekan jelang pengumuman hasil penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU, demonstrasi hingga wacana hak angket terus bergulir. 50 tokoh mulai dari akademisi, aktivis hingga seniman mendesak Ketua Umum Partai Politik pengusung Capres Anies dan Ganjar gunakan hak angket usut dugaan kecurangan pemilu. Satu pekan jelang hasil penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU, protes kecurangan pemilu terus bergulir. Berbagai cara disuarakan, mulai dari demonstrasi di gedung DPR hingga wacana hak angket. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada kekuatan besar di belakang KPU untuk manipulasi hasil pemilu. Ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui Quick-Count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick-Count itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi. Yang ada adalah simsalabim hasil pemilu. Pernyataan Hasto sontak mengundang tanya publik. Isu perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud yang dikunci di bawah 17% pun mencuat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap isi perolehan suara sudah ada sebelum pemilu digelar. Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Namun Ketua KPU Hashim Asyari bantah mengunci suara salah satu pasangan calon pemilu 2024. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsungnya artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai penguncian suara pada pemilu bisa saja terjadi, tapi tuduhan perlu bukti. Karena sejatinya dalam politik kita ini serba mungkin, ya tentu ini harus dibuktikan. Harus ada bukti terkait dengan isu atau tuduhan-tuduhan tersebut agar memang kita dalam konteks penyelenggaraan pemilu semua berbasis kepada objektivitas. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut telah menyiapkan bukti pendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu. Kami menyiapkan bahan-bahan saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Sementara itu 50 tokoh masyarakat mulai dari akademisi, aktivis hingga seniman menyurati Ketua Umum Parpol pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dalam surat tertanggal 8 Maret 2024, para tokoh tersebut meminta para pimpinan partai mendesak anggota fraksinya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal ini untuk menyelamatkan hasil pemilu dan merespons keresahan publik. Di tengah wacana hak angket, muncul isu pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui kedua partai terus jalin komunikasi. Konsolidasi kan terus-menerus dilakukan, tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi. Selama kita punya kesadaran yang sama, kita akan ketemu.
Ya ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya. Semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai-nilai demokrasi. Namun Partai Nasdem mengaku masih menunggu sikap PDI Perjuangan terkait pengajuan hak angket. Kita tidak ada kendala sedikit pun untuk ikut bersama-sama. Hanya mengapa bersama-sama ini kan tadi seperti kata Pak Andre, ini kan mempertimbangkan proses selanjutnya nanti kan ada di paripurna. Kalau sekedar menginisiasi saja kami cukup. Menginisiasi kami cukup, memenuhi persyaratan kami cukup. Tapi kita ini mau sukses. Hak angket dugaan pemilu curang hingga kini masih tarik ulur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai praktik demokrasi saat ini tidak adil. Dalam beberapa waktu kemarin, betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama. Akankah hak angket dugaan kecurangan pemilu terlaksana atau hanya sebuah wacana? Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.